Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita mulai aja. Gimana kabarnya Mas Rahman? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apakah ada pertanyaan nih sebelum kita mulai? Atau ada error? Dilanjut dulu. Lanjut aja. Oke, Iya, siap. kemarin baru sempat nyoba yang itu aja kan yang simple login. Kalau yang kalkulator kan belum belum nyoba. Oke, oke. Ini kita kayak kurang satu ini, Mas Kurniawan ya. Nah, menyusul mungkin nanti. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Oke. Oke, eh yang kemarin aku bilang ya, hari ini kita akan bikin kalkulator yang setengah jadi ya, yang kedepannya dalam final project teman-teman diminta untuk ngelengkapinnya kayak gitu. Nah, ini kiranya soalnya ya, teman-teman diminta untuk ngelengkapin kayak gini. Mungkin nanti aku jelasin ya di ujung pertemuan ini. Uh, Mungkin aku bakal ngoding kayak gini mirip-mirip biar nggak terlalu jauh lah istilahnya dari template-nya. Soalnya ini yang udah di-upload di Upskill. Jadi aku ngoding ulang istilahnya kayak gitu. Oke, kita bikin new project aja. Kita pilih empty activity. Terus kita kasih nama kalkulator aja ya. Kalkulator, aku mau nyimpannya di Upskill. Mana Upskill? Oke, ada di Upskill. Oke, terus finish. Tunggu sebentar. Tinggal yes aja. Mungkin kita bikin dari layout-nya ya. Mungkin kita lihat dulu layout-nya kayak gimana. Ada card view, ada teks. Oke, ada tombol reset-nya juga. Kita balik lagi, apakah udah siap? Udah siap. Langsung kita ke layout, ke activity main. Oke. Mungkin kita dari background-nya ya. Dia background-nya kan warna biru nih. Kita bisa ambil dari color-nya di sini. Ini kode warnanya ya. Kita bisa bikin di value, terus ke color. Kita bisa Ctrl D aja, biar copy paste yang di atasnya. Ctrl D. Kita ganti blue. Terus kode warnanya kita ganti yang kayak tadi. Balik lagi ke activity, kita kasih background. Warnanya blue. Oke. Ya sama, terus kita lihat lagi dia ada ininya ya teman-teman. Ada logo about. Kayak gini tanda tanya. Mungkin kita cari aja. Di sini juga di Android Studio menyediakan icon-icon gitu ya. Teman-teman bisa nyari di kita naruhnya di drawable, di klik kanan, new, terus ada yang namanya vector asset. Kita klik aja, terus clip art-nya kita klik. Nah, di sini kita cari yang tanda tanya. Coba kalau about, oh nggak ada ya. Kita bisa scroll-scroll aja.
mungkin biar cepat kita lihat di project ininya namanya apa. Help. Coba kita cari dengan kata kunci help. Nah, ada nih. Help outline. Kita bisa pakai ini. Kita klik OK. Terus kita bisa set namanya ya. Mungkin aku ganti dengan about. Kita next saja, terus finish. Untuk nampilinnya gimana, Mas? Kita memakai image view. Kita tulis image view, terus kita web content. Kita bisa kasih ID. Tulis saja image view about. Terus kita oke. Oh, nggak bisa web konten ya, mungkin dua. Oh iya, sorry, soalnya kita SRC-nya belum kita nin ya, source-nya. Terus kita cari IC about. Nah nih, udah ada nih. Oh, masih kekecilan ya. Mungkin warna juga kita ganti warna putih. Caranya kalau di icon ini kita bisa menggunakan tint. Kita white. Nah, karena kecil ya. Sorry, coba ini work. Oh, masih kecil juga. Coba kita lihat ukurannya berapa. Oh, 48 kali 48. Kita ikutin aja. 48 dp. Oke. Terus kenapa ini merah? Kita sini terus ke atas ya. Oh, tint. Dia pakai app kalau nggak salah. Nah, oke. Clear. Terus di sini dia ada kayak padding ya ini kayaknya ya. Soalnya di image view dia nggak ada tulisan margin. Kita lihat di constraint-nya dia memakai padding 24 untuk mengasih jarak ke dalam ya. Di sisi-sisinya dia memakai padding dengan ukuran 24 dp. Kita bisa taruh juga di sini. Padding 24 dp. Ini aku agak-agak nyontek ya, biar sama gitu template-nya. Oke, terus kayaknya card view ya dia. Card view, terus lebarnya match. Height-nya mungkin kita setting dulu 150 mungkin. Oke, nanti kita bisa set lagi ya. Oke. Kita bisa kasih ID. Oh, karena dalamnya kita mau isi, kita pakai yang begini. Kita set. Kita mungkin aku ketik aja top to bottom to image about. Nah, cakep. Terus ininya kita set. Nah, set begini. Terus juga dia ada corner ya. Radius corner. Mungkin aku kira-kira aja 24 dp. Atasnya kita kasih margin top. Marginnya sekiranya 12 dp. Udah oke. Terus kayaknya di tengahnya dia ada text view ya. Di sini kita bisa bikin text view-nya.
text view. Wrap, terus kita bisa kasih ID. Ya, teks hasil ya namanya. Oke. Terus kita kasih teksnya, defaultnya 0. Kita bisa kasih text colornya. Aku kasih warna black. Terus dia ada yang namanya text size. Text size-nya dia 36 ya. 36. Wait. SP. Terus dia bold juga ya teman-teman. Text style kita set bold. Kita set di tengah. Gunakan graffiti ya. Kita bisa langsung. Oke. Dia menggunakan graffiti center dan di tengah. Tapi kok punyaku enggak ya. Coba. Oke. Mungkin graffitinya salah. Oh, graffiti layout teman-teman. Salah, ada layoutnya ya. Terus kita setting jadi height-nya jadi cut view-nya jadi wrap content aja. Terus kita bisa kasih margin ya. Pasti di sini ada marginnya. Oke. Ya, ada marginnya ya 24 di text view-nya. Oke, kita kasih aja margin 24 dp. Oke, untuk menampilkan hasilnya kita udah, terus kita bikin satu cut view lagi untuk menampung edit text beserta button ya. Sama ini yang pertama kita match parent. Terus ini kita set ke mungkin 300 dulu ya. Nah, biar gampang, biar kelihatan gitu. Mungkin aku bedain di sini cut view hasil. Di sini cut view edit text. Mungkin aku singkat jadi ET aja ya. Oke. Karena di dalamnya aku mau naruh sesuatu, jadi aku set yang begini. Aku setting constraint-nya top to bottom-nya ke cut view hasil. Nah, sip. Terus kita tinggal nambahin corner-nya biar bisa melengkung ya, teman-teman. Atas 24, aku samain deh. 24 dp. Terus kasih margin top-nya 12 aja, kayaknya cukup. Oke. Cukup. Terus kita bungkus pakai constraint ya. Karena di sini lumayan kompleks, jadi kita bungkus dengan constraint layout yang kayak gini. Oke, kita bungkus on. Nah, ini dia. Kita match parent aja. Yes. Match parent selebar layar. Terus kita gini. Terus di dalamnya kita bisa taruh edit text ya.
Kayaknya dia ada paddingnya deh. Untuk ini kan ada batasnya ya. Kalau kita klik di sini, dia edit text-nya enggak nyantumin margin, tapi memakai padding di constraint-nya. Jadi memberi jarak ke dalam ya, ke dalam. Dia padding-nya 16. Oke, terus kita kasih edit text. Lebarnya match. Ini warp. Nah, kan udah langsung enak tuh, nggak usah ngeset margin. Soalnya udah ke padding semuanya. Sisi kiri kanan atasnya. Kita tinggal constraint-in aja. Oke, terus kita kasih ID. ID-nya mungkin di sini apa ya? Kita ikutin aja deh. Edit text angka 1. Edit text angka 1. Oke, dia ada hint-nya. Hint-nya input 1 kalau nggak salah. Ya, benar. Input 1. Terus ada input type-nya ya. Ini aku set menjadi number desimal ya. Biar nggak bisa dimasukin dengan huruf gitu. Jadi cuma angka aja. Ya, di sini juga sama ya. Oke, edit text yang pertama udah. Kita copy paste aja ya. Biar cepat. Copy paste. Paste aja. Tentu aja ini kita ganti. ID-nya nggak boleh sama ya teman-teman. Hint-nya kita ganti juga. Terus tentu aja sama constraint-nya. Kita top to bottom. Jadi dia di bawah ini ya, di bawah edit text yang pertama. Edit text angka 1. Nah, cakep. Terus ininya ke sini sama ke sini. Wait, kayaknya ada yang lupa nih. Di tengah-tengahnya seharusnya ada tanda plus, kurang, atau bagi ya di tengah-tengahnya. Mungkin kita bisa taruh ininya di bawah dulu nih. Daripada dihapus kan sayang ya. Ngulang-ngulang lagi. Top to bottom-nya kita taruh bawah dulu. Terus di sininya kita tambahin text view. Web content. Kita kasih ID operator ya. Text view operator. Oke, kita kasih text-nya contoh aja plus. Terus text size-nya ya. Mungkin 18. Oke. Terus text color-nya aku warnain black biar kelihatan. Text style-nya bold. Oke, terus aku set dia menjadi di tengah. Kita bisa klik aja juga bisa. Atasnya ke bawah edit text, kanannya ke sini, kirinya ke sini. Jadi, kita tinggal set margin top-nya aja. Top, aku set mungkin 24. Jangan lupa CTRL, ALTL ya teman-teman untuk merapikan codingan kita. Kayak tadi tuh, langsung rapi. Nah, ini tinggal kita hapus bottom to bottom-nya. Terus, salah. Mungkin kita top to bottom-nya ya. Kita setting dulu, terus bottom to bottom-nya kita bisa delete. Salah. Oke, sip. Mantap.
Kita kasih margin top to top 24. Oke, jadi udah mendekati ya. Udah ada edit text 2, terus di tengah-tengahnya ada operatornya. Operasi ya. Terus tinggal kita nambahin plus sama kurang. Jadi teman-teman ke depannya ditambahin lagi ya buttonnya kali sama bagi gitu. Kita dilihat di sini dia kayaknya pakai linear layout ya, biar bisa sejajar kayak gini. Sebenarnya bisa juga langsung pakai constraint, cuman itu agak rumit ya buat teman-teman yang baru belajar. Mungkin kita pakai ini namanya apa, linear layout. Mungkin kita langsung mulai aja. Kita terusin masih di dalam card view ini ya, dibungkus oleh constraint. Kita kasih linear layout. Nih kita match parent aja lebarnya, terus ini kita kasih warp content. Biar tingginya dia menyesuaikan dengan isinya. Oke. Ini kita kasih ID linear layout aja, nggak apa-apa. Terus kasih ini, oke. Ya jangan lupa kita set constraint-nya ya. Aku mau constraint-nya di sini karena dia di bawah. Di sini, ini sini. Ini masih belum ada isinya ya, makanya masih tipis. Kita kasih isinya bottom. Kok button, sorry. Button, kita web content aja. Kasih ID, di ID-nya apa ya? Button tambah, oke. Mungkin aku singkat aja, button tambah. Ini. Aku kasih teksnya ya. Nah, jadi ada tuh teksnya. Terus aku tinggal copy paste. Ini yang kedua kurang, terus ininya kurang. Kita bisa set orientation-nya karena dia horizontal ya. Set horizontal. Oke, terus biar dia di sini kan apa ya? Dia lebarnya nyesuaiin ya. Yang maksud nyesuaiin mungkin aku jelasin nanti. Kita langsung praktek aja. Kita bisa wake, namanya wake. Kita set ke 1. Terus yang bawah juga kita kasih weight-nya 1. Weight-nya kita set 0 aja biar dia bisa nyesuaiin lebarnya ya. Jadi kalau kita nambahin weight, dia bakal nyesuaiin nih lebar buttonnya, nyesuaiin berapa lebar dari linear layout-nya. Terus buttonnya bisa sama gitu lebarnya. Nggak kayak tadi kan, kita bisa ngeset langsung kayak gini, nggak usah manual gitu. Oke, di sini udah. Mungkin ini terlalu dempet ya, kita bisa kasih margin. Margin di sini, margin N. Yes. 8 dp misal. Oke ya. 8 dp udah. Oke, maksudnya wake ini maksudnya apa sih? Dia satuan, misal ini kan 1. Ini juga 1. Jadi dia 50-50 gitu istilahnya. Misal kalau 2 ya dia bakalan lebih besar gitu, teman-teman.
Makanya kita set ininya 1, ininya 1. Kalau misalnya kita mau nambah lagi, kita tinggal copy paste aja. Dia bakal otomatis nambah gitu. Tinggal kita set di margin N-nya ya. Di tombol minusnya kita set margin N-nya biar ada jaraknya gitu teman-teman. Biar rapi. Jadi lebih fleksibel gitu. Dalam penambahan button gitu. Udah otomatis ngeset ukurannya. Terus tambah kurangnya udah ya. Tinggal tombol hasil sama reset. Udah keluar dari linear layout, tambahin button. Mungkin lebarnya itu kan selebar tadi kita lihat lebar card view. Berarti match parent. Warp content. Kita kasih ID. btn hasil. Oke, tinggal kita set constraint-nya. Salah. Set constraint-nya kita bisa langsung aja set kanan ke kanan, kirinya ke kiri. Kita set teksnya ya. Dia sama dengan. Oke. Tinggal yang terakhir kita nambahin tombol reset di bagian bawah. Kita yang pindah paling bawah. Kita kasih button ya. Terus karena dia tadi lebar yang nggak terlalu besar ya, dia nyesuaiin isinya. Kita kasih warp content. Kita kasih btn reset. Nah, cakep. Oh, sorry. ID-nya nggak ada. btn reset. Oke, tinggal kita set aja constraint-nya. Mungkin aku taruh di paling bawah aja ya. Sininya ke sini, sininya ke sini. Mantap. Kita kasih teksnya. Reset. Oke. Mungkin ini masih ada warningnya ya. Kita bisa lihat warningnya di line berapa aja di problem. Mungkin kita bersihin ya. Alasannya karena ini performance juga, terus penggunaannya bisa lebih efisien ya. Contohnya teks ini kita bisa simpan di suatu value string ya. Nanti dia bisa dipanggil berulang-ulang. Misal di layout lain dia membutuhkan teks 0, jadi kita tinggal panggil aja dari string. Kiranya kayak gitu ya. Mungkin dari ini. Yang pertama dia content description. Jadi image view ini dia minta content description. Sebenarnya ini nggak terlalu penting-penting banget ya, sesuai kebutuhan. Kalau misalnya teman-teman mau ngeset kontennya nggak apa-apa. Kalau ini di-ignore juga bisa pakai suppress add to ignore. Nah, dia bakal hilang. Terus ini masih hard string ya. Kita bisa tambahin ke dalam value string, tinggal alt enter, extract string resource. Nah, dia bakalan otomatis kesimpan di resource string. Nah, contohnya kayak gini. Oke. Mungkin kita delete aja ininya. Oh, nggak bisa. Oke. Kita lanjut lagi ke layout-nya. Mungkin yang kelihatan dulu ya. Ini kayak ini. Extract string. Nah, ini extract string. Oh, mungkin plus. Ini tinggal extract string juga. Wait.
input, oke, plus. Oke, ini kan tadi plusnya udah kesimpan tuh, jadi kita bisa manggil lagi. Jadi sama aja kan. Terus ininya minus. Oke, di sini sama dengan, di sini pakai ini ya. Oke, sama dengan, terus sama terakhir reset. Oke. Terus masih ada ya. Ini kita disuruh isi autofill. Autofill hint itu yang aku baca dia autocomplete lah istilahnya kayak gitu. Kita bisa ignore aja ya karena kita nggak butuh. Kita bisa set important for autofill no. Terus ini juga sama ya. Oh, terus apa nih? Kita disuruh make borderless. Coba kayak gimana? Oh, kayak gini. Kita nggak kepengen kayak gini ya. Jadi kita bisa ignore aja. Oke. Jadi warningnya udah hilang, tinggal tipenya aja. Tipe yang kemarin aku jelasin, karena Android Studio pakai bahasa Inggris ya, dan ya kita sekarang pakai bahasa Indonesia buat belajar, tapi nggak apa-apa. Nggak gitu masalah. Oke. Mungkin layout-nya udah oke ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyain nih tentang layout-nya. Dari Mas Rohman atau Mas Kurniawan. Udah sesuai ya. Mungkin di sini di Android kan layarnya beda-beda ya. Ini mungkin aku pakai ukuran berapa nih? Kurang tahu lah ya. Di sini kita bisa ngelihat berbagai ukuran layar gitu. Nah, contohnya kayak gini. Mungkin aku close ya, aku bikin baru aja. Oke. Nah, teman-teman bisa klik yang namanya layout validation di sini. Di sini bakal muncul ya tampilan sekiranya kalau udah di HP yang ukuran segini tampilannya kayak gimana sih? Nabrak apa enggak sih? Nah, kita bisa lihat di sini. Baru satu layar aja, teman-teman bisa nambah. Jangan lupa pilih di custom ya. Custom, terus ada tombol add configuration ya. Terus device-nya kita bisa pilih. Di sini juga ada temanya dan segala macam. Bisa disetting. Mungkin aku add pixel 2. Terus aku add banyak ya biar perbedaannya kelihatan. Pixel 3, XL, Pixel 3A, Nexus 6P, sama Pixel 4. Coba kita bisa scroll ke bawah. Oh, di sini juga kita bisa setting ya. Ini kan ada jamnya. Kita juga bisa ngelihat kalau yang nggak ada jamnya. Kalau aku sih biasanya kayak gini ya, biar kelihatan gitu tombol back-nya juga. Terus kita bisa lihat ke bawah. Mungkin masih ukurannya masih sama ya. Nah, ini udah beda nih. Jadi jarak reset sama ininya beda. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini layarnya udah mulai besar ya. Kira-kiranya kalau layarnya segini ya, tampilannya segini. Tapi di sini juga kadang-kadang ngaco juga ya, teman-teman. Yang pasti sih biasanya kalau QA gitu dia makanya ya real device gitu. Ini nggak acuan banget. Tapi ya masih berguna lah. Tuh, sekiranya kayak gini ya. Tampilan kita di berbagai ukuran layar HP. Gitu. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ke logiknya ya. Ininya udah oke, kita lanjut ke main activity. Jadi yang pertama-tama
aku jelasin kemarin ya, kita kalau mau nyeting button ya, kita harus nyari ID-nya. Terus ya kita mulai nyari ID-nya dengan menggunakan view by ID. Kita bikin objek ya di ini atau variabel. Mungkin yang pertama aku set ininya ya, teks apa hasilnya. Soalnya ini bakal kita ubah-ubah. Diubah-ubahnya bisa melalui main activity ini. Kita tulis teks hasil. Hasil sama dengan view by ID, tipenya tadi text view ya. Tagnya besar, text view. Oke. Terus kita cari R. R itu singkatan dari resource ya. Titik ID, karena kita mau nyari ID. Titik namanya teks hasil ya. Oke, berarti teks hasilnya udah ketemu. Kita bikin objek lagi. Kita bikin objek apa lagi nih? Edit text ya. Di teks buat kita ngambil teks yang kita input di sini. Edit teks. Kita tulis edit teks angka 1. View by ID karena tipenya dia edit text. Kita taruh di sini edit text r titik id titik edit text angka 1. Oke. Kita bisa mempercepat ya karena mirip-mirip, kita Ctrl D aja, dia bakal ngopi yang di atasnya turun ke bawah. Oke. Kita ganti 2 karena sama aja, kita ganti 2. Oke. Kita ganti lagi. Oh iya, di sini juga yang kemarin aku jelasin ya, mungkin aku udah kasih lihat bahwa di sininya nanti berubah-ubah nih sesuai apa yang kita klik, misal tambah atau kurang. Di sini bakal berubah juga. Kita bisa cari juga teman-teman. Text view operasi ya. Operasi. Terus view by ID, tipenya dia text view. Terus kita R titik ID titik namanya apa teman-teman tadi? Text view hasil operator ya. Nah, oke, terus kita cari buttonnya. Buttonnya aku singkat aja jadi BTN ya. BTN tambah, tambah dengan view by ID, dia button tipenya ya teman-teman. Oke, terus R titik ID titik BTN tambah. Oke. Kita Ctrl D aja bisa, tambah bukan kurang. Kurang. Kita cari lagi file. Oh iya, sama dengan. Mungkin kita kasih button hasil ya. View by ID, button, ID, titik, sama dengan hasil. Ya, BTN hasil. Sama satu lagi kita reset ya, buat reset edit text-nya kita clear lah, istilahnya kayak gitu. Kita BTN reset. Nah, view by ID, tipenya button, R titik ID, titik, reset. Oke. Jadi semua ID-nya kita udah setting ya. Terus mungkin aku bakal ngejalanin ini juga biar
teman-teman tahu gitu apa yang akan aku bikin biar ada gambarannya. Oke. Nah, kayak gini ya. Misal aku jadi kurang, dia berubah jadi kurang. Kalau plus, aku jadiin dia plus. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, mungkin kita bikin itunya dulu. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung chat aja atau open mic. Kita itu kan kalau kita klik botol plus jadi plus teks operasinya. Jadi kita panggil button hasil dulu ya. Hasil tambah, kita set on click listener. Terus kita bisa set teks operasinya. Teks view operasi. View operasi titik teks tanda tambah, kita bisa set tambah. Begini teman-teman. Nah, terus kita sama kayak yang kurang ya. Kita button kurang, kita set on click listener, kita set nih text view operasinya biar dia bisa berubah-ubah. Kita set teksnya menjadi kurang. Mungkin kita run dulu ya, apakah udah sesuai nih sama yang contoh tadi. Tunggu sebentar. Emulatornya ya. Ini masih tahap Gradle ya, nge-build. Tunggu sebentar. Nah, dia mulai install nih. Oke, apakah udah sesuai? Coba. Oh iya, tadi kita udah set value inputnya ya. Jadi dia muncul keyboardnya ya angka aja gitu. Nah, kita udah sesuai dari yang contoh ya. Udah jalan, ininya udah bisa ganti-ganti. Berarti kita bikin tinggal bikin logiknya. Pas kalau misal ini kosong atau ini kosong, dia akan memunculkan toss gitu. Oke. Simulatornya kita simpan. Mirip sama yang kemarin ya. Kita memakai if else. Kita bisa btn hasil. Jadi if else ini akan jalan jika button hasilnya ini diklik ya. Jadi kita btn hasil set on click listener. Oke, terus kita langsung masukin if-nya aja. If jika edit text angka 1 titik is text ya. Teksnya kita get teksnya dulu. Is empty atau blank ya. Sama aja. Berarti ini kosong. Kita pakai blank. Kita pakai or ya. Operasi yang kayak kemarin. Terus edit text yang kedua titik text titik is blank. Maka kita kasih kurung bracket kayak gini. Terus kita kasih toss. Kayak kecil aja, dia udah otomatis ya. This, terus aku kasih pesan misal isi dulu kosong. Nah, coba kita run lagi, apakah dia bakal muncul tossnya?
Aku coba ya. Buat salah. Nah, dia muncul ya. Berarti udah jalan nih. Itu benar. Kita mungkin ke tahap berikutnya ya. Mungkin aku mau kalau dia udah nggak kosong, kita misal dua-duanya kisi, kita akan menjalankan sistem kalkulatornya. Kita pakai else if. Berarti di mana kondisi di atas tidak terpenuhi, dia bakal menjalankan dengan kondisi yang ada di else if. Mungkin kan di sini aku buat 2 operasi ya. Jadi kita cara pengecekannya gimana? Jadi kita teks di operasi titik teks sama dengannya ini tambah ya. Kita kasih kurung bracket. Jadi apabila teksnya ini, teks operasinya ini dia bernilai plus, maka kita akan menjalankan operasi pertambahan. Jadi kita bisa tulis lagi teks angka 1, teks tambah 2 gitu. Teks 2. Titik teks. Oke. To string ya. To string, terus kita set ke to float. Mungkin biar lebih detail ya. Ada koma-komanya, istilahnya kayak gitu. To string to float. To float. Jadi kenapa dia tanda plusnya merah? Ya karena kita ngejumlahin dengan tipe data string, teman-teman. Jadi ya nggak bisa gitu. Oke, jadi sistem operasi plusnya udah. Karena aku bikin 2 ya. Ya tinggal aku tambahin aja. Else if, mungkin aku bisa copy paste. Biar cepet. Copy paste aja, aku paste. Ininya tinggal aku ganti deh. Minus. Udah, kelar. Terus gimana cara nampilinnya gitu. Yang teks hasil yang 0 ini, gimana cara ngerubahnya gitu. Bisa teman-teman. Mungkin kita di sini bisa bikin variabel hasil ya. Dengan kita kasih dulu nilai float. Karena logiknya udah kelar, kita tinggal set hasilnya. Karena kan ini variabel ya, var ya. Yang hari pertama atau kedua yang aku jelasin itu, kalau var itu bisa diganti-ganti gitu, isi value-nya. Mungkin ininya kita set aja. Hasil sama dengan. Sama, yang ini juga. Hasil sama dengan. Terus, terakhir kita set teks hasilnya, teman-teman. Ketik teks sama dengan hasil. Dia bakal merah ya. Karena dia tipenya text view, berarti tipe datanya tentu aja teks. Makanya kita convert to string. Nah, jadi mungkin aku jelasin ya. Aku bikin sebuah variabel biar dia bisa mengakses di dalam kurung bracket ini ya. Dia kan ini, maka bisa diakses di dalam. Makanya aku bikin dia di paling luar lah, biar dia bisa dipanggil di kedua kurung bracket ini. Nah, nanti hasilnya ini tergantung apa operasi yang kita pilih. Kalau misal kita milih operasi tambah, ya dia bakal ngejalanin yang ini hasilnya. Berarti hasilnya ya dia akan menjalankan yang tambah. Nah, yang ininya udah ke jalan, dia bakal turun lagi nih di sini. Dia akan menampilkan teks hasil titik teks ini menjadi hasil toString yang udah
ditaruh di dalam variabel ini, hasil ini. Terus udah deh. Mungkin kita run dulu ya. Apakah sudah berhasil? Ininya udah jalan ya. Mungkin 1 tambah 2. Aku tambah sama dengan 3 ya. Jadi bisa ya teman-teman ya. Tambah. Mungkin aku kurang. Nah tuh, kurang juga jalan juga ya. Oke. Mungkin yang kurang tinggal tombol resetnya. Tombol resetnya belum kita setting. Mari kita bikin tombol resetnya. Kita bikin lagi aja btn reset. Titik set on click listener. Kita clear edit text angka 1 dan edit text angka 2 yang kemarin udah aku kasih contoh ya caranya gimana. Text titik clear. Nah, dia kalau misalnya kita ngeklik button reset, dia bakal nge-clear edit text 1 dan 2. Aku Ctrl D aja, aku ganti. Oke. Terus mungkin kita jalanin dulu ya. Kita set kalkulatornya dulu. Nah, sama dengan jadi 22, kita reset. Oh, ada yang kurang nih teman-teman. Hasilnya dia nggak balik ke 0 ya. Ininya udah sukses, kita udah clear. Oke, tinggal kita ya set aja gitu, jadi 0 lagi. Caranya ya sama aja. Text, hasil, titik text, sama dengan 0. Udah deh. Jadi ya udah jadi aplikasi kita. Jadi ya kalkulator sederhana lah dengan menggunakan 2 operasi, tambah sama kurang gitu. Oh iya, ada yang kurang. Nanti di sini ada apa ya, akan menuju about ya. Itu kita bisa masukin gambar kita, foto kita dan nama kita di sana. Oh ya, kurang jadi 0, kita reset, dia bakalan kayak biasa. Jadi 0 lagi. Oke, mungkin perpindahan activity-nya belum ya. Kita bikin activity baru, teman-teman. Karena aku mau kalau aku klik tadi icon about-nya, itu muncul gambar aku gitu. Kita klik ininya, klik new, terus ke activity, pilih yang empty activity. Kita namain mungkin about activity ya. Kita finish, dia bakal nge-gradle ya. Udah, terus kita set activity about-nya. Karena aku set background-nya sama kayak yang di main activity ya, di layout main activity kita bisa manggil blue karena kita udah simpan color-nya di resource color ya. Jadi kita tinggal panggil aja. Terus mungkin aku mau kasih namanya text view aja. Mungkin nama sama gambarku aja ya. Nama sama gambarku. Foto, sorry. Malah terus foto, image view.
Terus ini mungkin aku setting berapa ya? 200 kali 200 kali dp kali ya. ID-nya image. Oke. Mungkin kita set di sini. Nah. Kayaknya kegedean. 50. Atau bisa pakai yang kayak kemarin ya, teman-teman. Pakai apa? Yang circle crop itu. Kalau teman-teman mau ya bisa pakai aja, nggak apa-apa. Terus ini tinggal aku kasih src-nya ya. Nah, mungkin aku copy dulu dari folderku. Aku pakai yang ini, tinggal copy, terus taruh di drawable. Pas. Nah, jangan lupa naruhnya di drawable ini yang paling atas, jangan v24 ya. Oke, terus aku ganti namaku Rahmat. Terus tinggal dipanggil di sini. Bakal gimana tuh? Oh, bakal gini. Mungkin aku bisa scale ya. Bisa istilahnya aku crop gitu. Jadi crop center. Nah, dia bakal nyesuaiin ukuran ya yang udah aku bikin. Jadi dia jadi 150 kali 150 fotonya. Aku crop. Oke, terus tinggal aku kasih namaku. What text, namaku Rahmat Sugiarto. Tekstilnya mungkin aku kasih bold ya. Ini aku bisa simpan, alt enter. Mungkin warnanya warna putih ya biar kelihatan. Text color white. Nice. Oh iya, ukurannya kurang lebar. Mungkin 24 SP. Bolehlah. Kita tinggal setting constraint-nya aja. Aku mau di bawah sini. Terus di sini. Mantap. Margin top-nya ya, biar nggak dempet. 8 dp cukup. Mungkin aku image view-nya aku jadiin tengah-tengah ya. Bisa aja. Nah, jadi bisa begini. Atau mungkin ditaruh atas kita tadi, kayak bagusan kita tadi deh. Kan margin aja. Top misal 24 dp. Nah, jadi layout yang kedua untuk about timnya, about tentang kitanya udah ya. Ini buat mengimplementasikan intent-nya, pindah antar activity-nya. Oke. Ini kayaknya belum aku cari ya. Ininya. Coba kita ininya ya. Kita belum cari ID-nya, namanya image view about. Image view ini kita bisa setting biar bisa diklik ya teman-teman. Kita balik ke activity. Kita image view about. Ini aku kasih nama panjang-panjang ya, teman-teman tahu. Kalau misalnya teman-teman singkat juga nggak apa-apa. Yang penting sekiranya teman-teman tahu, dan misalnya kalau teman-teman dalam bekerja tim juga pastikan timnya juga tahu gitu. Kita view by ID juga. Tipenya tadi kan image view ya.
Nah, kita taruh image view, kita cari ID-nya. Tadi image view about. Udah deh. Kita tinggal mungkin kita taruh sini. About titik set on click listener. Nah, ada ya teman-teman ya. Jadi nggak button aja yang bisa diklik. Image view juga bisa. Terus kita bikin variabel intent. Yang kayak kemarin udah aku kasih contoh. Intentnya gede. Terus kasih tanda kurung. Kita mau pindah ya. Dari mana? Maunya dari sini ke about activity. Nah, itu udah ada titik dua class.java. Terus kita start dah activity-nya. Start activities. Nah, ini. Set. Mantap. Oke. Mungkin kita run apakah udah bisa berpindah antar activity. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja ya. Mungkin tadi kita udah tes ya, ininya berjalan normal. Ininya apakah bisa diklik? Wah, bisa tuh teman-teman. Kita back ya. Jadi ininya udah bisa diklik begitu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman. Apakah ada yang bingung apa maksudnya, apa gimana gitu. Bisa langsung ditanyain aja. Atau mungkin Mas Rahman atau Mas Kurniawan bisa bertanya gitu. Sebelum aku lanjut untuk menjelaskan final project untuk hari, mungkin aku kasih waktu sehari ya, mungkin Sabtu gitu. Kita bahas, aku kasih feedback ke teman-teman tentang final project yang teman-teman bikin gitu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sampai sini apa udah jelas atau masih ada yang kurang nih? Bisa langsung ditanyain aja. Suaraku kedengeran kan ya dari tadi? Aman? Bisa di-chat aja juga nggak apa-apa. Aman, Mas? Oke. Mas Rahman? Aman? Aman juga? Clear, clear. Clear, mantap. Siap. Mungkin aku kasih tips juga kali ya. Ini kan ini agak ruwet ya. Kita ngetik kayak gini terus. Ini sebenarnya kita bisa simpan di dalam sebuah variabel atau kita bisa bikin objek gitu. Bisa juga. Mungkin ini aku copy paste ya. Copy. Ini contoh aja ya. Karena ini file, aku kasih misal ini et itu edit text ya. Et angka K1 ya, atau edit text input 1 lah ya. Kita bisa taruh begini. Yang kedua juga sama, kita bisa bikin sebuah objek ya, atau variabel. Nah, yang ininya kita bisa ganti. Jadi nggak terlalu ruwet ya. Et angka 1. Dan ini juga kita bisa taruh. Nah, set 2. Oke,
uploadnya tinggal delete. Jadi ya agak bersih ya. Cuman aku kenapa bikin kayak tadi, ya biar teman-teman paham gitu. Nanti ini mah bisa di-improve lah. Nanti di final project-nya. Terus ini juga kita bisa simpan di dalam objek ya. Ya sama, nanti kita panggil aja nama objeknya apa. Coba kita run, apakah berbeda dari yang awal sebelum diubah? 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, normal ya. Ini 0. Oke, kita reset normal. Oke, jadi juga bisa begitu. Mungkin aku langsung jelasin tentang final project-nya ya. Jadi kita upskill.id. Teman-teman, sorry. Alcourse, terus cari Android. Oke, udah paling terakhir ya. Mungkin teman-teman nanti bisa download ya template yang udah aku taruh di course-nya. Teman-teman bisa download, terus dibuka di Android Studio-nya yang kemarin udah aku kasih tahu caranya. Terus kalau udah kebuka, di sini teman-teman tinggal ngelanjutin codingannya gitu. Mungkin aku dari main activity dulu ya. Jadi tampilannya ini kita ke main activity. Nah, di sini yang ada nama ya teman-teman tinggal ngikutin to-do-nya aja teman-teman. Bisa dilihat di problem, bukan di mana ya. Oke. Di run, bukan. Di to-do, sorry. Di sini juga ada tuh. Berarti ada 12 codingan ya yang harus teman-teman lengkapin. Nah, yang pertama, halangin. Di sini teman-teman diminta untuk mencari objek kali ya. Mungkin aku bakal ngasih lihat ya. Mungkin aku bakal ngasih lihat lagi kira-kira kalau jadinya kayak gimana sih biar teman-teman ada gambaran. Mungkin aku lihat di emulator, kayaknya udah diinstal dari emulatorku. Yang versi udah jadinya. Mungkin ini kali. Kira-kira teman-teman bikin untuk nambahin kali sama baginya, tentu aja ya. Tambah fitur ini, terus bisa about team. Ini kan aku jadi di sini teman-teman dibebasin sih sebenarnya mau bikin sendiri atau tim juga nggak apa-apa. Mungkin ini masih gampang ya teman-teman bisa bikin sendiri-sendiri, kayaknya udah bisa ya karena udah ada basic codingnya. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri-sendiri aja. Gitu. Sini teman-teman bisa taruh kasih gambar dan nama teman-teman. Sini teman-teman diminta untuk nambah kali sama bagi serta if else operation-nya ya kayak gimana biar ini ngubah-ngubah. Oke, sekiranya kayak gitu ya. Kalau jadinya di sini teman-teman tinggal ngikutin aja to-do-nya, di sini suruh buat objek button atau kali ya. Jadi teman-teman diminta untuk ya nyari ID-nya. ID, button atau kali. Yang nanti teman-teman bikin di XML-nya. Terus di sini juga teman-teman yang ketiga dibikin set on click listener untuk button kalinya. Jadi biar text view operasinya itu berubah menjadi tanda kali ya. Di sini juga ini kali berarti ini bagi ya teman-teman ya.
Mungkin teman-teman masih nanti download masih kali. Ini maksudnya bagi ya. Oke, ini nanti teman-teman ganti bagi aja. Terus mungkin beberapa yang di sini udah udah ada jawabannya ya, yang tadi aku contohin di tadi aku kerjain codingannya. Nggak apa-apa, soalnya kan ini tujuannya untuk bisa masuk ke dalam orang yang benar-benar baru belajar Android gitu. Jadi aku buat masih gampang lah istilahnya gitu. Di sini teman-teman bisa disuruh bikin TOS jika edit text 1 atau edit text 20 lah. Terserah. Message-nya kayak gimana juga terserah. Terus dibikin membuat else if untuk kali bagi. Sini ya. Mungkin teman-teman to-do-nya dihapus apa enggak, Mas? Terserah teman-teman ya. Misalnya kalau ganggu ya hapus aja nggak apa-apa. Kalau sekiranya nggak ganggu ya nggak dihapus juga nggak apa-apa. Gitu. Malah mempermudah kami untuk pengecekannya kan. Soalnya ada tandanya gitu. Kalau sekiranya ganggu ya, dan bikin error gitu dalam codingan teman-teman ya hapus aja nggak apa-apa. Oke ya, ini udah sampai 7 if else kali bagi. Terus oh ya, di sini teman-teman diminta untuk membuat TOS. Jadi teman-teman membuat TOS yang message-nya adalah hasil dari ini. Misal hasilnya 2 tambah 2, 4 gitu. Jadi teman-teman membuat TOS 4 gitu, message-nya 4 gitu. Oke, terus yang ke-9 membuat intent ya, biar pindah ke activity lain. Tadi udah aku kasih contoh juga. Terus di sini ada teman-teman disuruh bikin function, bukan function ya, reset lah istilahnya gitu. Ke button reset apa yang dijalanin. Nah di sini udah dikasih tahu istilahnya gitu. Kalau ke tim nggak ada apa-apa ya, karena dia nggak ngeset logic. Terus kita ke layout. Layoutnya sih ya nambahin dikit aja ya teman-teman ya. Cuman di sini kan masih ada warningnya. Mungkin teman-teman bisa beresin warningnya ya. Dan ada warningnya lagi gitu. Tadi aku udah kasih contoh juga kan. Gimana cara ngilangin warningnya itu. Di sini di bawah ini teman-teman diminta untuk buat button dan kali gitu beserta ID-nya biar bisa dipanggil di file main activity ya, atau di logiknya ya. Sekiranya begitu. Di sini dibagi, kalau ini sih ini aja sih. Teman-teman diminta untuk nambahin button kali dan bagi serta ngebersihin yang ada warningnya ini. Ada 13 warning. Oke, kalau di activity about ya, kalau yang tadi ini teman-teman diminta untuk bikin image view ya, image view sama text view. Mungkin bisa ditaruh foto teman-teman sama namanya gitu. Kalau mau pakai yang kayak kemarin tuh yang bulat juga nggak apa-apa. Taruh circle crop ya kayak yang kemarin. Itu juga nggak apa-apa. Mungkin gitu aja ya penjelasan dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada improvement gitu dalam layoutnya, mungkin teman-teman kayaknya kurang deh. Itu teman-teman bisa ya ubah-ubah. Nggak mesti kayak gini banget. Teman-teman bisa ubah, bisa improve gitu, malah lebih bagus. Yang pasti ada sistem operasinya ya. Ada tambah, ada kurang, ada bagi, sama ada reset. Terus ada perpindahan antar activity. Yang penting kayak gitu. Atau teman-teman mau bikin dari awal nih, dari nol, nggak mau ngikut, nggak mau
ngisi template yang udah aku bikin juga nggak apa-apa, malah bagus banget. Ya, cuman masih termasuk poin-poin yang aku sebutin tadi ya. Konteksnya ya masih satu konteks, itu kalkulator, terus ada tambah plus kurang bagi, ada tombol resultnya, sama ada tombol reset ya udah pasti, sama intent, perpindahan antar activity gitu. Jadi teman-teman bebas nih mau milih mau bikin sendiri, apakah ikut template-nya, apakah ikut template-nya tapi dikembangin lagi, itu boleh banget. Begitu. Kira-kira dari penjelasan final project-nya ada yang mau ditanyakan? Dari Mas Rahman, Rahman ya, atau Mas Kurniawan? Silakan Mas, kalau ada yang kurang. Apa udah aman nih? Udah siap ngerjain? Jadi pengumpulannya ini ya, pengumpulannya sebelum kita mulai ya, mungkin aku kasih waktu sehari, mungkin teman-teman anak kerja atau sibuk ya, mungkin malamnya bisa malam Sabtu, ya besok teman-teman udah bisa ngerjain, Sabtunya ya Sabtu malamnya kita bisa aku ngasih feedback ke teman-teman. Jadi teman-teman diminta untuk sebelum kita mulai jam 8 ya, teman-teman diminta untuk udah kelar lah istilahnya gitu. Apa mau gimana teman-teman terserah, atau malam minggunya ada kesibukan ya kan, besok Jumat, besoknya lagi Sabtu. Iya, kalau Sabtu malamnya teman-teman ada nggak bisa, kita bisa ganti hari gitu aja sih. Cuman pilihannya Jumat atau Sabtu, itu aja sih pilihannya. Cuman terserah, balik lagi ke teman-teman. Atau Sabtunya jamnya jangan malam Mas, siang aja gitu. Bisa. Jadi terserah teman-teman. Gitu. Jadi gimana Mas Rahman atau Mas Kurniawan, ada yang mau ditanyakan? Atau tentang waktunya, mau kita adakan kapan? Gitu. Gimana Mas Kurniawan? Aman? Saya ngikut. Ngikut aja. Saya ini Mas, yang kemarin itu juga ini ada error kayaknya sih, si versi dari Android Studio-nya yang belum update ini. Oh, oke. Jadi ada kemarin yang project yang kemarin diupload itu, saya coba yang EXP itu. Waktu saya coba import, itu ini dia ada could not run build action. Jadi ada service gradle.org, Gradle 7.2 itu nggak bisa jalan. Tapi itu Android Studio-nya versi berapa memang Mas? Android Studio-nya 3.01. Terlalu lama ya? 3.01. Sekarang berapa ya? Coba aku cek. Android Studio. Sekarang versi Bumblebee. Iya, Bumblebee. Terlalu jauh kayaknya. Iya, mungkin kalau ya error ya mungkin bisa nebeng gitu sama Mas Rahman. Nggak apa-apa, nggak masalah. Lagi tugas. Nanti saya share log. Atau numpang gitu, bikin 2 project, dua-duanya bisa ya nggak? Ya terserah lah, atur aja. Jadi gimana? Paling saya besok coba ini besok ke kantor, paling coba update di kantor deh. Oke, saya coba update dulu Android Studio. Oke. Mudah-mudahan bisa.
Oke, berarti kita ngadainnya Ini kelas yang ini apa? Ini kelas yang requirement-nya paling berat nih kayaknya. iya, betul banget. Betul banget. Iya sih. Ya, begitulah. Saya juga ini Mas, kalau misalkan nggak dicolokin power apa kabel adaptor laptopnya nggak kuat, patah-patah. Bukan Android Oh, Studio. begitu. Harus ditambah power. Iya sih, lumayan sih Android Studio ini. Berat. Wah, ini paling ada pertanyaan sedikit Mas. Apa tuh? Untuk emulator, ketika untuk yang kalkulator misalnya saya coba run di ininya yang munculnya masih yang project yang kemarin. Kenapa ya? Project-nya masih yang kemarin. Iya. eh Mungkin bisa di-share kali. Maksudnya kayak gimana ya? Siap. Eh, Oke, udah aku allow. Nah, saya kan ini coba start tapi di sini untuk emulator yang coba Android ini masih yang kemarin gitu si projectnya. Padahal sini kan untuk projectnya yang simple kalkulator. Oh iya, betul betul betul. Eh Tadi saya ya, gimana? mungkin aplikasi yang simple login ini mungkin bisa di-uninstall dulu aja kali. Coba. Caranya gimana? Ya kayak HP biasa aja. Kita masuk ke emulatornya, kita keluar ke home. eh yang bawah ini sih. Nah iya tuh, kayak HP biasa aja. Kita cari Oh, ke ini nih, ke Play web. Store. Bukan bukan. Mana ya? Ke apa sih ini yang di tengah-tengah nih, yang di sebelah kirinya aku Google Chrome di emulatornya. Ini. Nah iya itu. Nah No. tinggal cari dah tuh aplikasi yang kemarin. Nah tuh simple. Oh, Nah ini. tinggal di hold aja, di uninstall. Ya sip. Coba di run lagi deh. Oh ya, coba di run lagi. Apakah dia kita lihat paling oh dia nge-gradle-nya dia langsung close ya. Iya. eh Mungkin kita bisa web data, Mas, di Dari mana? device manager. Nah iya, diituin dulu apa? Dibuka biar kelihatan. Nah di tanda ininya, web. Nah iya itu ada yang namanya web data. Bisa nggak? Oh Currently dia, running. oh lagi running ya. Mungkin bisa Lah, di ini. Pantesan. oh ya, bisa di close dulu nih yang coba Android-nya. Oh, ininya di Iya, close. iya. Nah, coba di web. Yes. Nah, dia bakal apa sih? Eh Balik ke settingan Factory reset. pabrikan lah, istilahnya kayak gitu. Berarti kalau misalkan beberapa project malah nyangkut-nyangkut gitu harus kayak gitu terus ya? Iya. Berarti Kadang-kadang PR-nya di begitu, sini. ya. Kadang ya banyak errornya sih sebenarnya, masih banyak. Coba kayak gini, bisa nggak? Coba apakah bisa? Statusnya masih waiting for all Oh target iya, device.
Masih nungguin emulatornya nyala. Nah, dia install tuh. Tapi kalau web itu dia nggak perlu yang kencang-kencang ya Mas ya laptopnya ya? Apa gimana tuh kalau di web? Kurang tahu tuh. Oh, Oke, oke, siap. oke. Oh ya udah ngerjain. Wah, mantap. Sip Tinggal lah. namanya. Cuman itu yang bingung tuh masalah di tosnya yang ini loh, Mas. Nih, tos yang di tos view hasil Oh, tinggal ini menggunakan aja variabel. sih Mas. Tinggal hasil titik to string. Gitu aja bisa. Di Oh, yang dalam, ini. iya, itunya aja juga bisa. Oh, yang Nah, ininya di komen dulu kali ya. itu nggak apa-apa sih. Mungkin ini Oh, Mas udah download duluan ya, jadi aku perbarui lagi sih sebenarnya. Cuman ini juga nggak apa-apa, sama. Ini yang text view hasilnya ini kita iya. hapus, kita ganti hasil to string. Karena kan udah disimpan ya dari atas ya. Nah, oke deh, coba. Mungkin di rerun lagi, Mas. Oh, ini ya. Iya. Coba. Operatornya dulu ya. Apa bisa Ya nyusul? terserah, bisa nyusul juga. Nah, Oke. oke. Muncul. Oh ya, udah jadi anjir. Enggak lah, Mantap, tadi mantap. nyambi Mas jelasin ngedit ngerjain ini. Oke, mantap banget. Ya, ya, ya. Tinggal dikasih namanya di about timnya. Udah jadi kelar. Mungkin mau diimprove juga bisa, mau ditambahin apa gitu. Bisa juga. Oh, tinggal itu backnya juga belum keriset lagi kayak kemarin ya. Tinggal nambahin itu. Ya, kalau paling risetnya di tombol reset aja sih, Mas. Kalau baliknya sih nggak usah. Tinggal kita Oh gitu. reset. Nah, Oke, udah siap. cakep. Udah cakep udah. Oke, Mas. Oke, Terima kasih. sama-sama. Oke. Mungkin udah nggak kerasa ya, udah jam 9:30. Mungkin aku tutup. Sebelumnya mungkin bisa open cam dulu nggak sih? Kita foto dulu buat dokumentasi. Mantap. Mas Rizky Ilyas atau Mas Kurniawan bisa open kameranya. Kita foto. Halo. Wah, kayaknya AFK nih. Oke lah, kita berdua saja. Nih, open. Halo, Mas Rizky Ilyas. Apakah Anda bisa? Wah, kayaknya tidak ada jawaban. Ya udah, kita foto saja bertiga. Aku hitung ya. Wait. 1, 2, 3. Mantap. Coba aku lihat hasilnya dulu. Sip, mantap. Oke. Mungkin aku tutup aja ya. Mungkin kalau ada salah kata-kata, aku minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Selamat malam, Mas. teman-teman. Yuk, sama.